Ya, teman-teman kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ada beberapa video yang memang ada yang belum diubah gitu ya teman-teman. Jadi suaranya kadang-kadang ada yang kecil. Mungkin setelah beberapa hari ini ya, sekitar 2 mingguan ya mungkin agak sedikit stabil lah teman-teman. Saya belum menemukan settingan yang pas untuk audio teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus lagi audionya teman-teman ya. Mohon maaf ya apabila ada sedikit-sedikit gangguan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kemarin sudah menuntaskan sampai ke haji ya. Sekarang kita akan bahas Mina teman-teman ya. Sambil santai aja teman-teman, lagi weekend soalnya di sini. Mina Miga Mina ya. Mina teman kita itu ada yang nyangkut di 148 160 ya. 168 tinggi juga ya. Kita cek dulu Mina nih. Kita kalau dari tulisan market mereka kelihatannya tinggi teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, nah Mina itu dalam posisi dia di murah banget teman, 10 tahunan ya, murah banget ya. Artinya ke target murahnya aja 273 teman-teman ya. Itu harga murahnya aja 273. Sekarang posisinya kan murah banget ya. Setelah kena FCA kan nih, setelah kena FCA. Nah, kalau dia sampai diturunin lagi ke level 50 nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia harus menjemput PR-nya. Kecuali kalau yang di FCA kan di bawahnya saya tidak akan jemput lagi, saya tidak akan bahas lagi ya. Nah, kalau 160 bagaimana? Di harga 200 aja masih posisi murah di sini teman-teman nih. 273 jadi masih bisa kejemput. Apalagi Mina itu salah satu emiten yang sudah mulai ada ketokohannya teman-teman ya. Sudah ada aksi juga teman-teman ya untuk si Mina ini. Nah, kemarin terakhir di tanggal 8 dia ikutan enggak? Nah, ya ikutan teman-teman dan dia belum menutup PR-nya di 129. Nah, posisi sekarang memang posisi sekarang itu lagi posisi downtrend ya. Kenapa downtrend? Perhatikan MA-nya, MA 10-nya sudah masih menuju ke bawah, MA 20 pun demikian. Tapi selama downtrend ini teman-teman ternyata sudah dipungut nih sama Bandar Poren ya. Perhatikan Bandar Poren tanggal 17. Nah, CC sudah mulai ngambil ya. CC ngambil, kita cek lagi CC kan 52.000 nih, tanggal 16-nya udah 59.000 tanpa ada yang menjual untuk netnya ya, tapi untuk grossnya pasti adalah gitu teman-teman ya. Untuk netnya semuanya ngebeli, artinya masih diakumulasi selama 2 hari ini. Jadi mungkin nanti kalau ada kenaikan ke level 130 masih bisa kejemput. Teman-teman kita ada yang di 14 berapa nih? 148 160 ya. Artinya di atas di sini. Kalau 148 ke gap tanggal 8 itu kemungkinan bisa kejemput teman-teman, tapi untuk kenaikan sementara karena posisinya lagi posisi turun ya. Kecuali kalau besok sudah mulai melewati MA 10-nya teman-teman atau MA 20-nya. Nah, perhatikan juga nanti MA 20-nya, kalau MA 20 masih menuju ke bawah berarti masih posisi downtrend. Kenapa downtrend? Perhatikan di sini nih. Bandar lokal lagi jualan baik banyak teman-teman. Oke lah, karena bandar lokal kan dia mengupayakan untuk menaikkan dari harga FCA gitu ya. Ya hargainlah gitu teman, mereka harus jualan ya wajar gitu teman-teman ya. Nah, dia juga sudah jualan di harga tinggi. Ingat, setiap emiten yang punya ketokohan ataupun punya bandarnya, dia cenderung akan ngambil di harga bawah, teman-teman ya. Jadi kalau ke 50 pun sebenarnya nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia aakan mengambil lagi di harga bawah. Nanti jual lagi. 160 itu masih bisa kejemput. Nanti kalau sudah mulai di harga bawah, teman-teman, ataupun mungkin ditahan di area sini nih, di 61-nya, itu kan MA 200 ya. Saya kasih target di sini deh ya, target penurunan. Mudah-mudahan terjemput untuk perbut putar baliknya teman-teman sini ya. Kita dulu nih. Nanti penurunan. Nah, nanti kalau di sini teman-teman ya seperti biasa ya. Upayakan teman-teman kalau ngambil sebuah emiten itu ingat MA 10 di bawah candle ya. Itu secara TA ya. Nah, kalau candle seperti apa? Candlenya harus dalam posisi dia sudah melebihi bukit sebelumnya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau dia belum bisa melewati bukit sebelumnya, masih posisi downtrend bawah. Ini kan bukit sebelumnya ini tidak bisa dilewati ya. Nah, ini tinggal tunggu konfirmasi tanggal 8 ini teman-teman nih, tanggal 8 ini nih. Ini kan belum menjemput PR-nya ya gitu ya. Di tanggal 127. Nah, mungkin kalau dia ke bawah lagi, lihat ada pantulan enggak. Kalau secara akumulasi sudah mulai bagus. Nah, biasanya kalau ada akumulasi dia ada kenaikan. Mudah-mudahan besok bisa menutup ke gapnya 129.
Nah, mungkin teman-teman kalau yang di angka 129 mudah-mudahan bisa kejemput untuk menjemput PR-nya. Nah, ini menjadi tonggak nanti sini teman-teman, kan sudah melewati satu bukit kecilnya ya. Nanti kalau sudah mulai dibelokkan MA10-nya di bawah candle, nah, tinggal bagaimana dia bisa mencapai lagi ke angka 174-nya untuk bisa up ke sini, target sini. 189 adalah target teman-teman, kita tulis di target ya. Kenapa saya bikin tulis target sini? Biar ketahuan ini akan uptrend, uptrend teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau sekarang dalam posisi memang penurunan tapi ada akumulasi di seorang forex. Nah, nikmati nanti kenaikan sementara ke 126 teman-teman. Jadi kalau yang 148 masih bijak kejebot bisa, 160 pun bisa gitu kan. Cuman sekarang lagi posisi downtrend dulu ya. Nanti kalau mau average lebih baik tunggu aja sampai MA10 di bawah candle. Nah, mudah-mudahan ditahan di angka 63-nya untuk posisi dia masih posisi MA 200. Kalau masih jebol berarti dia mau ke arah 50, karena kan 50 ini adalah area penurunan juga teman sini nih. Dia punya PR di sini ya. Ini dia punya PR di sini. Oke, teman-teman, nanti kalau sudah ke 50 terus dia meninggalkan jejak penurunan lagi, berarti itu untuk masa depannya. Jadi biasanya kalau up dulu baru ke bawah. Kalau sini kan minimal dia sudah up duluan. Dia harus menutup gapnya ya. Mungkin mudah-mudahan seperti itu ya. Rencana yang saya pikirkan seperti itu untuk Mina itu, teman. Jadi nanti aja tunggu kalau mau average di MA10 di bawah candle. Masih bisa kejemput, teman-teman. Saya bilang tadi kan harga murahnya aja di angka 273 itu harga murahnya. Berarti ini sekarang lagi posisi murah banget setelah di FCA. Karena ada ketokohan juga yang masuk ya. Tapi tidak melalui langsung ketokohannya, tapi melalui perusahaan yang keberadaan ketokohan itu. Jadi kepemilikannya secara tidak langsung lah, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk Bina seperti itu ya. Untuk target sementara bisa ke level 130 lah untuk menutup gap tanggal 8 ya. Nah, makanya dia mau menutup gap ke bawah dulu atau langsung ke 125 126 ya, 126 karena si bandar lokal, si bandar lokal sudah akumulasi, terutama si Cece sudah akumulasi teman-teman. Nah, kalau Cece kabarnya kabar baik bisa teman-teman. Langsung ada Inet teman-teman ya, Inet T-nya 1, E-nya 1. Inet. Inet nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, cuman updatean aja berarti. Tragedi tanggal 8 sudah ditutup dengan baik, posisi MA sudah di bawah candle, meninggalkan jejak penurunan di angka 104 teman-teman ya. Dan juga ada kenaikan di angka 118 kembali sudah mulai di sideways-kan, tidak ada isian daripada smart money-nya teman-teman ya. Walaupun dalam posisi 3 hari ini sideways tapi tidak ada isiannya. Bandar lokal masih jualan, foreign pun demikian. Jadi ini masih dalam posisi penjualan. Nah, biasanya kenapa katanya bandar foreign sama lokal naik, si candlenya naik, itu biasanya teman-teman bagus. Jadi teman-teman kita ataupun bagian daripada bandar di selain bandar itu memakan barang bandar. Beda dengan ketika ada penurunan, cenderung si candle juga turun. Biasanya banyak yang nahan sebelah kiri di golongan retail, teman-teman. Makanya dihajar sebelah kirinya karena itu duit, teman-teman ya. Si bandar punya barang, gitu kan, si retail punya duit ataupun yang lain punya duit, jadi hajar lah. Tapi kalau kenaikan biasanya ada pembuangan tapi ada kenaikan, biasanya si barang bandar itu dimakan. Nah, kalau sudah makan barang bandar kan dia terus aja di momoy gitu. Di momoy apa bahasa itunya? Terus diulur gitu kan. Akhirnya terjadi kenaikan. Waspada aja ini teman, sudah mulai golden ya, cuman masalahnya ada area penurunan, waspada aja di sini. Jadi teman-teman harus punya yang namanya planning aja ya. Penurunan bisa ke area di 83, di sini ada gap yang sangat lebar, di sini gap yang sangat lebar. Kalau kata orang lain sudah tertutup dengan shadow, kalau saya enggak, itu harus tertutup sama body. Ini target di sini aja, jangan jauh-jauh dulu ya. 134 ini target harga wajar berdasarkan PR ratio sudah ditembus, belum ketembus ya, sedikit lagi lah teman-teman. Kita cek Inet untuk posisi ya teman-teman, yang penting posisi teman-teman ya. Nah, 3 tahunan berarti ini Inet itu emiten yang di up duluan. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Harga PR ratio di sini sudah bagus. Perhatikan PR rasionya 449. Artinya ini apa? Milik bandar, teman-teman ya. Jadi kecenderungan bandar bagaimana? Dia akan menjual di harga tingginya dan dia akan ngambil di harga rendahnya. Apa buktinya nih? Buktinya dia sudah dijual di harga tinggi ya. Baik bandar lokal ataupun foreign. Nanti ketika dia ada kenaikan seperti ini, kata bandarnya, wis barang saya dimakan nih gitu kan. Enak nih gitu kan.
Ayo ikutin katanya MA-nya ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada, kalau secara TA masih bagus teman-teman, teman secara isian lagi keluar dulu teman, artinya lagi dimakan sama teman-teman yang lain gitu kan. Kita lihat domestik, nah ada yang makan, ada CP, ada YB, itu kan 16 juga amat. Tanggal 17 dulu deh. Nah, ada CP yang makan 39, kakak yang makan 30 ya. Nah, berarti pertanda baik, berarti si CP sama si kakak mau memaaf harga teman-teman ya. Mudah-mudahan yang terdekatnya di angka 19, yang agak sedikit tinggi angka 134 teman-teman ya. Udah kalau situ, kalau dia tidak kuat berarti posisi mau turun kembali ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di angka sini nih, di 83 ya untuk tenaga di tanggal 8. Kenapa? Karena di sini sudah bagus teman-teman. Masih posisinya masih uptrend. Kenapa? Karena MA200 masih di bawah candle. Mudah-mudahan besok ada pengambilan ya daripada bandar lokal ataupun foreign-nya. Ataupun ketika dia sideways area sini dan ada smart money masuk, nah pertanda tuh teman, pertanda dia akan up. Karena kemarin dia sudah mau tinggi, ternyata di suspend karena FCA yang beberapa hari diturunkan lagi. Nah dia harus memaksakan diri, dia memaksakan diri untuk ke up, di up teman-teman. Artinya ada kecenderungan untuk up sebenarnya teman untuk si net ini ya. Makanya harus tunggu break dulu sini teman, 161 ya. Kalau sudah break 161, 148 atau 150-nya berarti sudah mahal. Karena sudah lewat daripada harga tengahnya. Hati-hati kalau sudah punya barang di angka 150-an. Kalau yang punya di bawah mah santai aja, tinggal ikutin aja MA-nya. Oh ini katanya turun lagi, tinggal ya ikutin MA 200-nya. Kalau MA 200 masih posisi di bawah, artinya posisi uptrend, ini posisi uptrend teman-teman. Cuman ada penurunannya agak sedikit jauh teman-teman. Posisi sekarang itu dalam posisi sedikit agak di bawah tengah, harga tengah itu sedikit agak murah. Kita bikin step 1, step 2, step 3. Ini mudah-mudahan menjadi step 3 di sini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau ada koreksi akan lebih baik lagi dia koreksi ke angka 106. Mudah-mudahan tidak jebol dari MA 10 sampai MA 20-nya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Doh. Doh itu emiten 50. Masih ingat saya ngebahas emiten Doh ini ketika masih nama channelnya Saham Gocapan ID teman-teman. Dia memang digocap, ada tukar-tukaran, dan teman-teman kita bilang, wah ini mah ada tukar-tukaran. Saya berpikirnya begini teman-teman, kalau tukar-tukaran berarti kan masih ada bandarnya ya. Yang namanya tukar-tukaran ada bandarnya. Bandar itu berani tukar-tukaran, ngambil 1%, ngambil 2%, teman-teman. Terus saya tukar-tukaran selama beberapa bulan nih teman, beberapa minggu gitu ya. Tapi pada akhirnya beng aja gitu kan. Nah, baru pada dibelikan di atasnya. Target yang saya targetkan sudah tercapai semua di sini teman, perhatikan ya. Targetnya sudah tercapai dengan semua. Ini emiten yang di-down-kan, artinya masih ada peluang untuk ke atas. Perhatikan Doh, ada peluang untuk ke harga atas. Ya. Kalau yang di-down ya, kalau yang di nah, bukan peluang apa namanya ini emiten yang di down sorry. Jadi emiten yang diturunkan ke level terendahnya, teman-teman langsung di up, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh emiten yang di-down-kan. Nah, kita udah tahu teman siapa way-nya. Ini way-nya IU sama HD teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman IPO digawangi sama si IU sama si HD, jangan kaget kalau teman-teman nanti seperti ini hasilnya awalnya. Nanti teman-teman kalau mau ngambil lebih baik tunggu sampai harga terendahnya, di harga murahnya 50 perak gitu baru ngambil. Nanti setelah saat dia akan di memang harus nunggu agak lama dikit dari tahun bulan 10 ya. Maaf, dari bulan Mei diangkat-angkat itu tahun 2023 bulan September teman-teman. Masih di tahun yang sama ya, di downtrendkan sampai dari bulan Mei ke bulan apa nih, ke bulan Juli ya, Agustus, baru September beng. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah karena ini emiten yang sudah di-up-kan dan dia ini belum kelihatan siklusnya teman-teman ya. Ini belum kelihatan siklusnya. Berarti kalau siklus itu biasanya dia sampai ke level teratas lagi. Nah ini lagi diuji nih. Pertama di sini diuji ke 50-kan lagi, langsung di-up lagi. Nah berarti nanti tertingginya nggak usah sampai ke harga tinggi dulu teman-teman, biar diuji di sini dulu di angka 144 ataupun di bawahnya di sinilah. Nah kalau di sini akan lebih baik lagi di 100 aja teman-teman, karena kecenderungan ke 100 itu tembus ini tuh ya untuk si Doh ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Posisi sekarang juga lagi bagus, MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Tetap harus hati-hati, ini area gapnya. Dan tanggal 8 pun tragedi tanggal 8 belum diselesaikan dengan baik teman-teman ya. Apabila dia tidak sanggup kecapai ke 98, teman-teman melebihi dikit 99 atau 100, cenderung dia akan downtrend kembali ya, karena tidak bisa melewati bukit terkecilnya. Nah itu teman-teman ya, kalau sudah bisa melewati bukit terkecilnya,
ada koreksi sebentar ya, tidak melebihi step keduanya, step 1, step 2 contohnya di sini ya. Dia up sampai sini terus dia koreksi tidak melebihi ininya di angka 90, cenderung dia akan uptrend kembali bisa menuju ke angka 120. Tapi kalau dia tidak kuat nanjak di angka 96, otomatis dia akan turun kembali untuk menjemput PR-nya di angka 73. Bahkan ketika jeblos MA 200 bisa ke angka 50 lagi karena ini PR yang harus dikerjakan. Itu teman-teman ya. Ini target saya itu belum tercapai dengan baik di 194 sama di angka 162. Ya, belum tercapai dengan baik. Tapi target sebelumnya sudah tercapai dengan baik di sini kan. Tinggal sekarang bagian keduanya berarti part 2 nih. Nah, ini emiten yang namanya ada bandar ya, PR rasio 151 ya. Biasanya kalau PR rasio 151 nah ya 100 ke atas lah. Udah murni itu milik bandar. Jadi bandar cenderung pingin harga murah. Isian. Perhatikan bandar lokal sudah mulai ngambil dari sini ya. Ambil terus ada pembuangan wajar. Terakhir dia ngambil teman-teman ya. Tanggal 17 si domestik ngambil ada si KK, ada si YP, teman-teman, ada si DR ya. Nah, ini sudah diambil lagi sama bandarnya. Nah, bandar Poren bagaimana? Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal nih. Dia ngambil berseri beruntun ya. Dari tanggal 14 April. Nah, 14 April dari Senin nih sudah mulai akumulasi CC BK sama CC. Tapi yang banyak BK. Nah, BK ada kecenderungannya dia bisa jual di harga shadow. Nah, seperti ini kerjaan BK ini teman-teman ya. Beda dengan CC. Biasa kalau CC yang nguasain biasanya dia memaaf harga, dia cenderung sideways sebentar, dimaaf harganya baru jualan di atas. Kalau ini cenderungan kalau si BK yang memimpin kadang-kadang di up pakai shadow, turunin dulu pakai shadow. Nah, itu ciri khasnya. Nah, teman-teman mudah-mudahan ini bisa turun dulu ke level 86 ya untuk menentukan dia sikap dulu. Apabila dia tidak sampai ke 86 dan malahan terjun ke bawah 73 berarti dia mau menjemput PR-nya. Setelah itu di sini kalau dia ada jeblos dikit dah ya. Tapi MA 200-nya masih menuju ke atas masih posisi uptrend. Tapi kalau sudah mulai jebol dan sudah mulai ditukikan MA 200-nya cenderung masih posisi downtrend. Tapi secara pemutaran sudah mulai bagus teman. Bagus ya ini. Secara MA sih masih posisi uptrend teman-teman ya. Ya apalagi MA 10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman. Itu nah, mudah-mudahan bisa tembus ya 197 lebih dikit aja terus ada koreksi bisa melanjutkan kenaikan. Karena secara MA pun lagi posisi tadi uptrend. Oke. Untuk DOH seperti itu ya. Suri ini ada transaksi besar katanya. Kita cek. Ini kan informasi dari teman kita, teman-teman. Nah, betul teman-teman, Suri betul-betul transaksi luar biasa di sini. Bandar lokal sudah akumulasi, smart money sudah akumulasi dan terjadi pembukaan keran ya. Mungkin teman-teman kalau yang nyangkut harusnya sudah keluar gitu teman-teman ya. Kita cek deh semenjak dia pengambilan di tanggal nih. Ini betul akumulasi bagus teman-teman. Ya kalau mau istilahnya diganti aja nyicil ya. Bandar lokal lagi nyicil. Kalau nyicil buat retail teman-teman ya. Kalau apa namanya? Kalau bandar namanya akumulasi. Nah, tanggal 25 Maret ya kita cek 25 Maret. Nah, ada YP 1,7 miliar, DR 61 juta ya paling besar itu si YP. Kita cek untuk grossnya. YP ketemu XL, XL ketemu XC, XC ketemu PD, CP ketemu LS, LS ketemu. Jadi belum ada penjualan yang signifikan di YP-nya. Berarti betul dalam posisi akumulasi dan teman-teman kita sudah mulai pada keluar. Artinya barang-barang itu sudah mulai berkurang teman-teman ya. Strateginya seperti itu teman-teman ya. Kita lihat Suri itu masih PKPU teman-teman ya. Masih PKPU enggak nih Suri ini? Kita cek. Ini gara-gara PKPU teman-teman ya. Udah hilang ya tatonya ya. Weh, udah hilang tatonya. Itu udah keren teman-teman. Udah tinggal melanjutkan kenaikannya aja ya. Sudah tinggal melanjutkan kenaikan ya teman-teman yang nyangkut di angka 83, di angka 145 masih bisa kejemput teman-teman ya. Target kenaikan dulu di angka 561 aja dulu lah, jangan jauh-jauh dulu teman-teman sini ya. Kita kasih target di sini deh ya, biar kelihatan nanti uptrend atau tidaknya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Oke, teman-teman untuk Suri betul ada aksi akumulasi dan keren teman-teman ya. Cuman sayang si Bandar Poren cenderung keluar tapi tanda PKPU-nya sudah hilang ya, tatonya sudah hilang. Bagus teman-teman ya. Berarti tinggal tunggu kenaikannya aja, tinggal sabarnya aja.
karena bandar sudah mulai akumulasi lagi. Mudah-mudahan cepat di-up ya, karena kalau untuk kenaikan ya harusnya biarkan menjadi hak dari prerogatif bandar dan market makernya teman-teman ya. Nanti kalau ada smart money yang masuk lagi sudah dipastikan dia akan up, karena punya musuh. Ini lagi nyari musuhnya dulu teman-teman ya. Ini musuhnya masih nerima barang-barang daripada retail aja, jadi lu ngumpulin barang. Nah, nanti biasanya ada pengambilan tuh dari retail. Nah, biasanya ada golongan daripada smart money. Nah, itu mungkin akan terjadi lagi kenaikan lagi. Nah, itu strateginya seperti itu teman-teman ya. Kalau yang nyangkut di angka 62, nah mungkin untuk atau di angka 100-an, di angka 90 saatnya average teman-teman, karena akumulasi juga sudah mulai bagus teman-teman. Ya buat apa siapa yang ngambil 1,7 miliar gitu kalau nggak mau dijual, buat dipajang di halaman rumah juga nggak mungkin teman-teman ya. Mereka juga harus dijual, makanya mereka harus jualan. Kalau lewat 1 bulan biasanya teman-teman lebih daripada 5% kepemilikan, hati-hati dia masuk profil gitu. Seorang bandar tidak akan masuk profil teman-teman. Kalau ketokohan ya harus teman-teman ya. Oke, ada Tron di 136 ya. Tron. Teman kita nyangkut di nyatuk apa? Udah di 136 harganya, teman 136. Oh, bahas dikit lagi teman 136, dikit lagi kejemput lah teman-teman ya. Ini kembali sudah ada. Kembali tanda penurunan sudah dilalui kan dengan baik ya, kita hapus ya. Lagi tengah 8 dia ikutan dan terjadi sudah penutupan, tinggal di bawahnya mudah-mudahan untuk PR masa depannya ya teman-teman. Ini area penurunan ya. Jadi ini ada area penurunan si ekor hijau ya. Terus jari-jarinya si menurut area penurunan sini nih di angka 100 teman-teman ya. Ini ada area untuk penurunan skala kecilnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilewati sini untuk koreksi. Target kenaikannya sudah dilepas banget di target kenaikannya ya. Ini target sudah tercapai, tinggal berarti di sini teman. Dia harus kena dulu 131 atau enggak koreksi dulu sebentar nih ya. Mungkin ke level MA200 ke MA200 ataupun ke level MA20 cenderung akan masih aman teman-teman ya. Nanti dia akan naikkan kan. Pinginnya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan tembus 131, kalau dia ada koreksi di sini sebentar mungkin bisa kejemput ke 144-nya. Nah, kalau mau up kan harus bisa melewati ini kan teman 160 kan. Maka dibikin target di sini aja ya, di angka 143-nya aja. Kita tulis target di sini ya, 143 nih. Pungutan. Smart money sudah mulai bagus lagi teman-teman. Wah, ini kecenderungan di up-nya 136 masih bisa kejemput dah. Bandar foreign, perhatikan bandar foreign, kita cek dulu bandar foreign hijau terus, yang merahnya sedikit kan teman-teman, artinya lagi akumulasi. Bandar lokal ngambil keluar, terakhir ngambil enggak? Terakhir ngambil teman-teman bandar lokalnya, kita cek bandar lokal dari tanggal 17 aja. 17 April ada YU bagus teman-teman ya. Foreign yang keluar, sayang banget foreign keluar ya. Tapi sini akumulasi teman-teman. Kita cek dari tanggal kemarin 16 masih ada barang dia. Kalau masih ada barang berarti dia lagi proses untuk memaaf harga dan jualan di atas teman-teman. Nah, itulah ciri khas dari CCC kan. CCC masih ada barang 3000 lot lagi, mudah-mudahan bisa di-up dikit lah ke level 130-an teman-teman ya. Tapi kalau dia turun ke bawah, 1168 cenderung dia ditahan di 118 atau di bawah dikit teman-teman ya. Cenderung dia masih posisi uptrend. Kenapa? MA10 lagi menuju ke atas ya. Posisi uptrend itu teman-teman. Apalagi smart money sudah mulai ada, musuhnya sudah ada. Mudah-mudahan teman kita yang nyangkut di 136 bisa kejemput, karena target saya itu di angka 144. Dari situ harusnya ada koreksi. Habis kalau nggak ada koreksi ya silahkan aja naik ke 159 jadi masalah. Target selanjutnya ada 192. Tetap harus hati-hati ya, karena ini tanggal 8. Ini lagi saya juga lagi menunggu teman-teman ya. Apakah aksi ini adalah aksi kenaikan sementara atau pas 2 minggu, kita lihat jalannya 2 minggu akumulasi seorang foreign telah terjadi. Kita lihat di ISG apa bisa melewati ketika penurunan tanggal 8 yang seperti saya bicarakan di depan teman-teman ya, untuk update di ISG kita. Nah, untuk sementara segini dulu teman-teman ya. Kita akan bahas lagi nanti setelah teman-teman istilahnya istirahat dulu, makan dulu, ngopi dulu teman-teman ya. Karena sekarang sudah jam 11 teman-teman. Baik. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada informasi yang didapatkan dari teman-teman yang soal emiten yang saya bahas, silahkan ditulis di kolom komentar biar kita tahu sama-sama. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.